Hei Bahar, kalau kamu berani lawan saya ini, satu lawan satu, kamu ngatain ke abah saya Kang Deddy Mulyadi musyrik, 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 musyrik. Omongan kamu itu harus dijaga Bahar. Kalau berani kamu lawan saya satu lawan satu, ayo duel. Di mana kita ketemuan Bahar? Jangan cuma banyak bacot ente. Ayo lawan saya Bahar. Kamu itu sering ngatain ulama-ulama yang dekat dengan pemerintahan, ulama monyet, ulama setan. Apa bedanya kamu dengan monyet Bahar? Goblok kamu itu Bahar. Kamu itu sama seperti ucapan yang kamu katakan, yaitu ulama-ulama bersorban, yaitu kiai monyet ente itu Bahar. Kalau kamu tahu, goblok kamu itu. Kalau ente berani datang ke Banten, satu lawan satu dengan saya. Untuk jualan agama, itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Ini kita lagi bertemu dengan pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah Rois NU Provinsi Jawa Barat. Al Muhajirin Ma'engke, tenang bener. Dan kiai-kiai seprovinsi Jawa Barat ngumpul, alhamdulillah, untuk menyampaikan doa bagi terwujudnya Jawa Barat istimewa. Agar nanti ke depan kurikulum baca tulis Al-Quran dan baca kitab kuning bisa dipelajari di sekolah-sekolah pemerintah di seluruh provinsi Jawa Barat. Tempatnya tempat kemusyrikan. Kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ketika itu tahu bupati yang sekarang, apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat. Jawa Barat, Bu, mana ibu-ibu, Bu, angkat tangannya Bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Datang nih makhluk namanya Deddy. Bukan yang benar makhluk bukan, makhluk ini makhluk datang ini makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta, dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Kaliasana, saudara, itu sudah ada patung gasa muka. Itu patung iblis. Gasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Saya mau tanya, ada orang dibilang begini, tuh muka 2 tuh, ayo bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Muka 2 aja udah jelek, muka 10 apalagi? Dia pajang di tengah kota, sudah. Belakangan, saudara, dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Dan dia mengatakan ini adat Sunda. Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda. Adat orang Sunda identik dengan syariat Islam. Betul? Saya mau tanya
semua saudara, patung adat Sunda bukan? Kemusyrikan adat Sunda bukan? Takbir. Enak pakai ngomong dia adat Sunda, pala lu baunya. Ngomong jangan menghina orang Sunda, betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam, betul? Orang Sunda itu cinta kepada ulama dan ajaran, betul? Orang Sunda itu siap mati buat Allah dan Rasulnya, betul? Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda, betul? Takbir. Dia bikin patung. Bahkan saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung Purwakarta, saudara. Dari kota tasbih mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Kan gini loh, syirik mensyirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Qur'an ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan, saya ke Sundaan. Nah, ketika ke Sundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga nggak, jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah, semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Cuman beda. Ya cuman beda. Nah, itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu dianggap apa, yang menghidupkan agama Hindu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada. Itu khas Bali aja. Bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah, kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, dituliskan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek, itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal 2 warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi, warna putih memiliki warna filosofi. Nah, kemudian kotak-kotak. Nah, kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke. Apa pertimbangannya, apa membungkus pohon Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. dirusak? Kenapa dikasih kotak? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Nah, yang disebut menistakan itu apa?
Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asa, silih asi, silih asu. Lebih ke filosofis. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Terus apa salahnya? Bukan sebagai bagian dari agama yang terlalu. Nah, pertanyaannya saya adalah dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? Katakan bilang seperti itu. Loh enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret, ya kan? Membikin celengan dari tanah liat. Celengan Semar, terkenalah ceng-celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Ceng-celengan Paleret, dibikin patung ceng-celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya Menong. Nah, Menong itu adalah identitas Paleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan Menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan Menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodhana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala, dan tidak boleh bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Nah itu pertanyaan saya, kenapa sepertinya FPI Saya nggak tahu, nggak tahu. Sampai ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya sama saya. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda hormatnya begini. Orang Bali hormatnya begini. Ini rasa hormat. Rasa hormat. Ini bentuk hormat, bentuk penghormatan. Hormat, makanya kalimatnya sembah sungkem, artinya dia memberikan penghormatan. Penghormatan, sembahyang itu adalah penghormatan. Nah, itu yang dihormat, boleh nggak? Ya sama, kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati, cara menghormatinya macam-macam, bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik. Menyerahkan diri pada kereta. Amal usaha mentawe ka kereta. Itu namanya menyembah. Aing mah mal usaha kereta ieu teh mawa manuat, mawa berkat, mawa kahadean, mawa rezeki. Aing mah mal usaha reka kereta we unggal poe. Nah, itu yang mempertuhan kereta. Nah, sama dengan kita, tradisi ada yang suntangan pada orang tua. Itu sama bentuknya penghormatan. Nah, ini penting, tetapi kalau ditanya, ini penting. Ini saya tegasin. Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya, kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi. Tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Dan saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan. Itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup. Bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun, bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional. Bangsa yang akademis. Bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua. Mari kita berpikir rasional.
Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, berbahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya, tidak percaya pada hasil riset, tidak percaya pada analisis penelitian, tidak bisa melangkah. Engke bakal dipilih, eta bakal ditiup, ku aki, engke teh hate urang Jawa Barat digeterkeun. Tuh, biasanya kalau perdukunan begitu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang, kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Nah, ini jadi saya minta, kenapa? Karena lahir banyak penipuan. Orang Jawa Barat itu orang yang paling sering kena penipuan, investasi bodong. Kebanyakan korbannya orang Jawa ingin cepat-cepat jadi kaya, masuk dalam grup bisnis. Orang Jawa Barat ngilu pertemuan mayar 150, ngilu pertemuan mayar 150, nu pidato na boga duit nu iuran nu pertemuan tuh menang duit, geus ganti kelompok bisnis, anger we susah. Korban, dan selalu itu adalah orang Jawa, penduduk paling banyak. Nah, untuk itu saya ingin merubah. Anda nggak mungkin bisa kaya dengan cara cepat, kagak ada, nggak ada rumusnya, sudah kerja keras. Terus yang berikutnya apa lagi? Problemnya adalah malas. Saya di Tasik, itu saya nyelamatin orang yang LPG-nya disita, saya bayarin 14 juta. Yang satu lagi bak dapurnya mau disita, saya bayarin 12 juta. Setelah itu Anda kerja di tempat saya. Ayo, hutangnya saya lunasin, Anda kerja. Anda saya gaji 50.000 saja. Karena apa? Karena sudah bayarin. Hanya bertahan 1 bulan orangnya kabur. Itu mental. Harus dirubah. Kenapa orang Jawa Barat? Gengsian. Tukang nasi goreng urang mana? Tukang pecel lele urang mana? Tukang jamu urang mana? Ini jadi industri yang berkembang tidak akan bisa melahirkan multiplier efek ekonomi kalau masyarakatnya tidak memiliki kemampuan entrepreneurs. Jadi bagaimana? Sejak kecil anak-anaknya, nggak apa-apa. Saya sudah tidak melihat lagi anak-anak jualan es sekarang. Saya tidak melihat lagi anak-anak SD, anak-anak SMP berkreatif, berimajinatif menjadi seorang pedagang. Sudah jarang. Dulu itu anak-anak SD, anak-anak SMP kreatif. Ini harus dirubah, dan ke depan sistem pendidikan itu akan berbasis kreativitas. Orang-orang kreatiflah yang akan memenangkan pertarungan, bukan orang-orang pinter, tapi orang-orang yang kreatif. Orang-orang kreatif, orang cerdas. Banyak orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, tapi dia sukses dalam hidupnya karena kreatif. Kata orang Sunda, orang kreatif teh hiji cager, 2 bager, 3 bener, 4 pinter, 5 singer. Yang puncak yang singer disebut, yang singer ini singer teh naon? Udang pang isukna, lempang pang gancangna, dititah pang daek kanana, kasakola bisa nitipkeun diri, di imah bisa nitipkeun diri. Seluruh pengalaman kreativitas itu saya menjalani dengan baik. Untuk itu, hai anak-anak Jawa Barat, kalau ingin maju, rubah dirimu, rubah sikap mentalmu. Orang tua, ingat, banyak orang tua ketika anaknya saya benarkan marah, orang tuanya benci pada saya. Dan saya orang yang tidak takut dibenci oleh siapapun kalau ingin merubah anak bangsa Indonesia. Saya tidak takut. Kenapa? Hari ini orang tua takut pada anak. Hari ini orang tua takluk pada anaknya. Kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah karena gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silakan didik oleh orang tua. Saya pernah menutup sebuah sekolah karena ada anak oleh gurunya dikasih sanksi, sekampung menyerang gurunya. Saya ancam kampung itu, saya akan tutup sekolah ini dan saya tidak peduli di sini tidak ada sekolah. Kalau sikap mental orang tua tidak berubah, ini penting. Indonesia
Jawa Barat butuh pemimpin yang bukan hanya humanis, tetapi dia punya integritas diri untuk merubah masyarakatnya. Anak kita ada saatnya disayangi, ada saatnya dicium, tapi ada saatnya juga kita pelototin. Ada saatnya. Tidak bisa dipeluk selamanya, tidak bisa dimanja selamanya. Ada saatnya Allah juga menciptakan malaikat, ada yang pemberi rizki, ada yang kemudian bisa mencabut nyawa, ada yang meniup trompet tanda kiamat, ya kan? Ada yang pencatat, ada. Artinya dalam diri manusia itu harus banyak karakter yang itu bisa ditempatkan dalam sistem pendidikan kita. Sehingga saya berucap terima kasih. Malam hari ini bisa dilihat, ini kegiatan tanpa panitia, tanpa apapun, orang datang dengan sukarela. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan kepercayaan pada saya dan Kang Erwan untuk memimpin Provinsi Jawa Barat. Saya tidak bikin kaos, saya tidak membuat kampanye. Yang saya lakukan hanya bertemu dengan orang saat malam hari agar mereka datang dengan penuh sukacita. Saya tidak suka melihat rakyat dinaikin truk, dikasih kaos yang 10.000, kemudian dikasih pidato yang nggak jelas arahnya. Saya tidak suka itu. Saya ingin bertemu dengan orang dengan keadaan tenang, dengan keadaan jernih. Saya bisa memberikan rasa cinta pada mereka, menghibur mereka, yang pada akhirnya biasa ada 1-2 orang yang bertemu dengan saya di panggung, dan itu menyelesaikan problem. Dan seluruh kegiatan ini tidak akan pernah berhenti. Saya akan tetap seperti itu sampai kapanpun. Saya tegasin di sini, saya tidak akan berkantor di Gedung Pakuan, terlalu mewah bagi diri saya itu. Biarkan Gedung Pakuan menjadi pusat perpustakaannya orang Jawa Barat, menjadi pusat perpustakaan digitalnya orang Jawa Barat, dan menjadi pusat sejarahnya orang Jawa Barat agar tahu leluhurnya, sehingga seluruh rakyat Jawa Barat nanti bisa datang mengakses ke Gedung Pakuan untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Biarkan saya tinggal di sini. Tujuannya untuk apa? Agar saya pergi ke kantor, itu saya bisa berjalan dalam setiap hari, sehingga bisa menemukan banyak masalah yang bisa saya selesaikan dalam perjalanan itu. Saya akan tetap seperti itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya bisa seperti ini adalah doanya orang-orang kecil. Doanya orang-orang miskin, doanya anak-anak yatim, doanya orang-orang yang dalam kesusahan. Dan pada akhirnya itu menggerakkan pikiran banyak orang. Banyak orang yang kelas menengah memberikan supporting pada saya, hanya satu tekad dia. Kalimatnya sederhana. Kalau Kang Deddy hanya menjadi rakyat biasa, bisa menolong 3 orang dalam sehari, mungkin kalau memimpin Jawa Barat bisa jutaan orang yang bisa ditolong. Ini yang berdiri di sini semuanya punya harapan. Karena punya harapan, maka tugas saya adalah nanti setelah dilantik memenuhi seluruh harapan. Tetapi harapan itu tidak bisa diwujudkan sekaligus. Pasti ada tahapan-tahapannya. Pasti ada tantangannya, pasti ada rintangannya. Kenapa? Karena tidak semua niat baik itu akan disukai banyak orang. Banyak niat baik tidak disukai juga sedikit orang. Tetapi dalam niat baik itu bisa jadi ada kalimat saya yang lembut, ada kalimat saya yang tegas, ada kalimat saya yang keras, dan ada yang tindakan saya yang terukur. Kenapa? Karena disitulah letak pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya mengikuti arus, tapi pemimpin itu harus bisa mengelola arus. Pemimpin bukan hanya mengikuti aspirasi masyarakat. Kalau pemimpin mengikuti aspirasi masyarakat, dia akan pusing dengan aspirasi. Cek pedagang kaki 5 aing hayang dagang di trotoar. Cek nu lempang aing hayang lempang di trotoar. Cek nu micen limbah aing hayang micen limbah kawalungan. Cek lauk aing embung aya limbahan. Semua pemimpin satu syaratnya, berjalan bertindak di atas rel kebenaran. Itu prinsipnya. Kebenaran bisa jadi itu hanya disukai sedikit orang. Pemimpin tidak boleh mundur karena apa yang diputuskan disukai sedikit orang. Kenapa? Tugas pemimpin adalah menyadarkan banyak orang yang tidak menerima gagasan dan pikiran. Ingat, setiap gagasan masa depan pasti mendapat tantangan. Kalau Anda tinggal di rumah, punya uang 200 juta misalnya, ditanya pada keluarganya, pasti ada yang minta beli mobil, pasti ada yang minta beli motor, pasti ada yang minta beli TV, pasti ada yang minta untuk jalan-jalan keluarganya. Kepala keluarga yang hebat memutuskan, uang ini kita belikan tanah untuk masa depan kalian. Itu prinsip. Ketika anak kita menyuruh anak kita ke sekolah, membangunkan pagi, pasti anak itu marah. Ketika kita melarang anak kita merokok, pasti anak kita marah. Ketika melarang anak kita jajannya berlebihan, pasti anak kita marah. Tetapi biarkan kita dicaci maki oleh anak kita hari ini.
ke depan dia akan dipuji oleh anak-anak kita. Pemimpin, biarkan kita dicaci maki hari ini, ke depan kita akan direnungkan banyak orang. Saya pernah memimpin namanya Purwakarta. Setiap hari saya dicaci maki. Setiap hari saya dikafir-kafirkan dan dimusrik-musrikan. Seluruh langkah saya dianggap tidak ada yang benar. Saya orang yang didemo, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Senin. Setiap hari pernah saya didemo 1 tahun full saya didemo. Tetapi saya selalu berdiri pada pendirian saya. Pada akhirnya setelah lama ditinggalkan dan apa yang dilakukan oleh yang meneruskan saya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Akhirnya orang kembali merindukan kembali Deddy Mulyadi untuk hadir. Itulah kita. Bahasa kasar, lebih baik kita dicaci maki, tapi besok kita punya harga diri, daripada kita hari ini dipuji, besok kita tidak punya martabat dalam hidup. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan dari Bali. Saya memberikan contoh pada seniman Jawa Barat. Saya baca RAB yang dibawa oleh teman seniman Bali. Dengan perjalanan dan di sini hampir 5 hari. Komponen RAB honornya hanya Rp500.000 per orang. 5 hari orang Bali datang ke Jawa Barat. Hanya menulis honor 500.000 jatahnya. Mereka tetap dengan penuh riang gembira dan sukacita. Karena diundang ke sini adalah sebuah kehormatan. Karena dalam dirinya ada rasa hormat terhadap nilai seni yang dia tekuni. Pada nilai budaya yang dia hormati. Pada akhirnya orang Bali punya kehormatan alam, lingkungan, dan seni. Ini penting. Ini penting dalam hidup. Kalau kita bekerja, belum apa-apa sudah ngomong upah. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi manajer yang sukses. Tapi kalau orang disuruh apapun mau, dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Ini prinsip. Ini prinsip. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Rasa hormat saya. Semoga malam hari ini menjadi malam dimulainya, mitembiannya kita membangun peradaban baru, yaitu peradaban Jawa Barat, peradaban Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, silih pikanya sarendeg saigel sabobot sapihanean kacai jadi salewi kadarat jadi saloga bumi manjing ka langit nanti langit sia hujana lemur subur kota bagja masjid jeung diri hiji ilmu geus ayana semu harta geus ngawujud harti nyanding pamimpin ka rakyat pandita ajeg wiwaha ucap jeung lengkah sarua pitutur ngawujud subur ayat ngawujud kada bral sing panjang natar lalakon hatur nuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.